Nama produk Warna-Warni Budaya Indonesia. Warna-Warni Budaya Indonesia adalah sebuah flipbook digital interaktif yang dirancang khusus untuk siswa sekolah dasar kelas 4. Media ini menyajikan materi tentang kekayaan keberagaman suku, budaya, agama, bahasa, serta adat istiadat yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Flipbook ini bertujuan untuk menumbuhkan sikap toleransi, menghargai perbedaan, serta memperkuat semangat persatuan sejak usia dini. Flipbook ini berisi beberapa menu yaitu cover, profil pengembang, capaian pembelajaran dan juga tujuan pembelajaran, petunjuk penggunaan, e-komik, dan juga evaluasi. Dengan flipbook Warna-Warni Budaya Indonesia, guru dan orang tua dapat menghadirkan cara belajar yang lebih hidup, interaktif, dan juga bermakna bagi peserta didik. Nah, selanjutnya ada alat dan bahan untuk membuat produk ini. Karena produk ini merupakan produk digital, maka tidak membutuhkan gunting, kertas, dan juga yang sebagainya. Ada alat yang pertama yaitu aplikasi Canva untuk membuat dan menyimpan desain halaman flipbook, ilustrasi, teks, elemen, dan juga visual. Selanjutnya Heizin, yaitu untuk mengubah file PDF menjadi flipbook interaktif dan menambahkan background. Selanjutnya ada website Dreamina AI. Nah, di website ini untuk mencari karakter animasi anak-anak untuk komik sederhana. Selanjutnya ada perangkat digital yaitu berupa handphone, laptop, atau komputer untuk mendesain. Nah, yang selanjutnya ada koneksi internet yaitu untuk mengakses Canva, Heizin, Dreamina AI, YouTube, dan juga browser. YouTube untuk mencari dan mengunduh background untuk flipbook, dan juga yang terakhir ada browser untuk membuka platform seperti Canva, Heizin, Dreamina AI, dan juga YouTube. Yang selanjutnya ada bahan. Yang pertama, materi pembelajaran, yaitu panduan isi materi untuk flipbook. Selanjutnya ada gambar atau ilustrasi dan juga elemen untuk pendukung visual agar lebih menarik. Selanjutnya ada soal-soal untuk latihan siswa dan juga file PDF desain, hasil akhir desain untuk diunggah ke Heizin. Baik teman-teman semua, di sini kita akan masuk ke dalam langkah-langkah pembuatan produk. Untuk yang pertama, kalian harus login terlebih dahulu di aplikasi atau website Canva. Dan juga kalian harus login di website dreamina.ai. Nah, selanjutnya pada aplikasi Canva, kalian bisa menyiapkan desain di kanvas kosong dengan ukuran 9:16, seperti yang tertera di layar ini. Lalu, kita bisa mencari elemen yang kita inginkan, seperti yang saya cari yaitu elemen gunung. Kita cari elemen yang menarik dan sesuai dengan keinginan kita. Setelah elemen yang kita inginkan didapatkan, kita bisa sesuaikan elemen-elemen tersebut dengan posisi yang kita inginkan. Nah, kita juga bisa menambahkan teks dan juga foto yang kita ingin masukkan. Kalau di sini ada profil pengembang. Nah, selanjutnya kita masuk ke website Dreamina. Di dalam website Dreamina, jika kita sudah login, tampilannya akan seperti ini. Kita ke image generator, lalu kita masukkan prompt yang sudah kita siapkan, yaitu berisi deskripsi mengenai gambar yang kita inginkan. Kita pilih ukuran foto yang kita inginkan. Di sini saya memilih 16:9 dan kita generate. Nah, website Dreamina ini bisa membuat gambar yang kita inginkan sesuai dengan deskripsi yang kita berikan. Di sini diberikan 4 pilihan gambar. Kita tinggal memilih gambar mana yang kita inginkan dan ingin kita download. Nah, di sini saya memilih gambar ini dan saya mendownloadnya. Kita tunggu download selesai sampai ada notifikasi seperti ini.
Setelah itu kita siapkan desain berupa 4 kolase foto atau bingkai. Lalu kita masukkan gambar yang telah kita buat di dreamina.ai tadi ke dalam kolase-kolase tersebut. Kita sesuaikan gambarnya dengan bingkainya. Nah, di sini kita lakukan hal yang sama dengan beberapa gambar selanjutnya. Kita bisa membuat gambar di Dreamina ini untuk gambar komik, gambar untuk cover, dan juga yang lainnya. Nah, jika kita ingin membuat gambar di Dreamina ini, kita harus memberikan deskripsi yang sangat jelas agar gambar yang dihasilkan itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, di sini juga kita menambahkan bubble percakapan-percakapan yang sesuai dengan gambarnya. Jika gurunya sedang menjelaskan, kita akan menambahkan bubble percakapan dari guru tersebut. Dan juga kita bisa menambahkan elemen-elemen pendukung dari Canva yang sudah ada. Bila Canva kita premium atau pro, kita bisa mendapatkan lebih banyak elemen yang bagus, tidak terbatas elemen yang kita inginkan atau fitur-fitur yang kita inginkan. Di sini juga selain menyiapkan untuk komik, kita menyiapkan beberapa pertanyaan yang awalnya berisi cerita, lalu di bawahnya ada pertanyaan mengenai cerita tersebut untuk anak-anak latihan. Nah, setelah desain tersebut selesai semua, kita akan mengunduhnya dengan format PDF. Nah, setelah selesai di-download dalam bentuk PDF, lalu kita akan masuk ke website Heyzin. Di dalam website Heyzin, kita akan login dan klik New Flipbook. Kita browse file, lalu kita masukkan PDF yang telah kita download tadi di Canva. Kita akan tunggu PDF tersebut terupload. Setelah selesai diupload, tampilannya akan seperti ini. Kita tunggu loadingnya. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kita masukkan background audio, kita upload audio, dan kita sudah siapkan audio yang ingin dimasukkan. Kita klik audionya, lalu kita tunggu audio tersebut terupload. Setelah audio terupload, kita masuk ke Flipbook Audio. Nah, di Flipbook Audio kita bisa memilih audio yang sudah kita upload tadi. Kita klik, lalu kita add. Nah, setelah selesai di add, sudah selesai. Nah, setelah itu kita save Flipbook yang sudah kita buat. Kita tunggu. Nah, setelah di save berhasil, kita coba untuk slide Flipbook tersebut, lalu kita share. Nah, setelah kita share, kita copy link yang tersedia. Nah, setelah kita copy link, kita bisa sebarkan link tersebut ke orang-orang yang kita inginkan. Langkah petunjuk penggunaan Flipbook warna-warni budaya di Indonesia. Yang pertama, kita buka terlebih dahulu Chrome, lalu kita masuk ke web Heyzin melalui link yang sudah tersedia. Jika sudah masuk, maka akan muncul tampilan seperti pada layar. Untuk mematikan background, kita dapat mengklik tombol speaker. Lalu di samping tombol speaker ada tombol yang dapat membuat layar menjadi penuh. Nah, setelah itu, untuk beralih ke halaman selanjutnya, kita dapat mengklik tanda panah di bawah kanan. Lalu, untuk kembali ke halaman sebelumnya, kita dapat mengklik tanda panah di bawah sebelah kiri. Nah, di halaman pertama dan kedua, ada profil pengembang, capaian pembelajaran, dan tujuan pembelajaran. Lalu di halaman
halaman ketiga ada petunjuk penggunaan yang dapat dipelajari ketika akan menggunakan flipbook. Pada halaman 4-15 akan ada 6 cerita yang disajikan dalam bentuk komik yang perlu dibaca dan dipelajari oleh siswa. Selanjutnya, pada halaman 17-21, peserta didik bisa mengerjakan latihan soal pilihan ganda. Untuk jawabannya, siswa dapat menulis di buku atau di selembar kertas. Pada akhir flipbook, tercantum beberapa sumber referensi yang digunakan dalam pembuatan flipbook. Nah, pada belakang cover, terdapat kata motivasi agar rasa toleransi siswa semakin meningkat. Nah, selanjutnya ada fungsi dari produk yang kita buat. Yang pertama yaitu sebagai media pembelajaran interaktif. Flipbook digunakan untuk membantu siswa memahami materi secara visual dan menarik. Yang kedua, menumbuhkan sikap toleransi dan nasionalisme. Cerita dalam flipbook mengajarkan pentingnya hidup rukun dalam keberagaman. Yang ketiga, membantu guru menyampaikan materi dengan kontekstual dan naratif. Flipbook menyajikan materi dalam bentuk cerita yang mudah dipahami siswa. Yang keempat, memperkenalkan teknologi pendidikan sederhana. Flipbook digital mengenalkan siswa dan guru pada media pembelajaran berbasis teknologi. Dan yang terakhir, sebagai penilaian otentik melalui refleksi dan tanya jawab. Disediakan soal reflektif di akhir flipbook untuk menilai pemahaman siswa secara menyeluruh. Kekurangan produk yang pertama, tidak ada suara pada teks percakapan. Siswa yang belum lancar membaca atau memiliki gaya belajar audio akan kurang maksimal memahami isi flipbook. Yang kedua, evaluasi kurang interaktif. Siswa tidak mendapatkan feedback secara langsung karena evaluasi masih berupa tampilan soal, tanpa sistem penilaian otomatis. Yang ketiga, membutuhkan akses internet. Flipbook yang dibuat ini baru bisa diakses secara online dan membutuhkan sinyal atau jaringan internet yang kuat agar bisa digunakan. Kelebihan produk. Yang pertama, visual menarik dan interaktif. Penggunaan komik bergambar menjadikan materi lebih menyenangkan dan mudah dipahami, terutama siswa dengan gaya belajar dominan visual. Yang kedua, tampilan menyerupai buku fisik. Efek yang disajikan oleh Heizen seperti membalikkan buku atau flip membuat pengalaman membaca terasa lebih natural, seolah-olah sedang membaca buku, sehingga proses belajar terasa lebih menarik. Yang ketiga, cocok untuk literasi dan pengembangan karakter. Materi yang disajikan dalam bentuk cerita dengan tema keberagaman yang berbeda-beda dapat mendukung pembelajaran nilai-nilai Pancasila secara kontekstual. Yang keempat, praktis dan bisa diakses di berbagai perangkat. Link flipbook bisa diakses di sekolah atau di rumah oleh guru dan siswa melalui berbagai perangkat seperti laptop, HP, dan tablet. Yang kelima, adanya evaluasi setelah materi. Disajikan latihan soal setelah materi dapat membantu guru untuk mengetahui peningkatan kemampuan belajar siswa. Harapan adanya produk ini, yang pertama menjadi media alternatif yang menyenangkan. Siswa diharapkan dapat lebih semangat belajar Pancasila karena materi disajikan dalam bentuk cerita yang menarik. Yang kedua, meningkatkan literasi visual dan nilai karakter. Dengan cerita bergambar, siswa tidak hanya belajar membaca tetapi juga memahami nilai moral dan sosial. Yang ketiga, mendorong kreativitas guru dalam membuat media pembelajaran. Dengan adanya flipbook ini, diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi guru untuk membuat media pembelajaran berbasis digital yang sederhana namun efektif. Yang keempat, mendukung pembelajaran aktif dan mandiri. Karena bisa diakses dimanapun oleh siswa, diharapkan dengan adanya flipbook ini, siswa dapat mengembangkan kemampuan membaca dan belajar mandiri dengan cara yang fleksibel dan menyenangkan.